Bruno-nya harus dijagain sampai nantinya bisa menuju ke arah mid to the late game. Untuk bisa mendapatkan damage yang optimal juga. Sementara kalau nggak dari RRQ sebenarnya early-nya mereka punya power lebih. Oke, RRQ 3 season berturut-turut terhentikan pergerakannya oleh The Kryptonite, Aboy dan juga Paloyski. Itu benar-benar sangat sakit hati dan sekarang menjadi pembuktian. Atau bahkan Geek Farm tetap akan mengukir The Kingslayer ada di tangan mereka. So EPL, mana tepuk tangannya? Let's go to the mess of the team. Alright, dan lagi-lagi kalau ngelihat tadi dari counter index-nya juga ya Om. Early game, ini harusnya bisa dimanfaatkan sama RRQ Hoshi. Oke, early game ya. Tapi masuk ke mid game mereka sudah mulai harus berhati-hati juga. Karena banyak hero yang bakal bisa memegang hero mereka. Alphanya misalnya bisa dipegang dengan Unbreakable dari Gatot Kaca. Yep. Terus juga ingat, ini bawahnya dua-duanya Revitalize antara Hylos dan juga Gatot Kaca. Dua-duanya sangat durable. Dua-duanya bakal bisa menahan damage dari volley shot yang diberikan Skyler nanti. Oke, tapi jangan lupakan juga waktu itu ada sebuah statement dari Vincent yang pakai link kalah katanya. Oke. Waktu lawan Roger ya, tuker-tukeran waktu Tukar itu. Roger, Waktu betul. lawan Bigetron kalau nggak salah Geek Fam. Tapi nampaknya dari tenacity yang dimiliki dari para pasukan tim Geek Farm, mereka cukup respect. Dan sedangkan kita ngomongin dari Bruno, Skylar lagi-lagi dia percaya diri kalau dia harus bisa 1 lawan 1. Dan dia benar-benar membuat teman-temannya gak usah worry tentang dirinya di arah bottom lane. Ya, tapi ini dua tank yang membawakan Geek Fam ya berarti. Hylos, yes. Gatot Kaca juga ya. Jadi mereka akan mengandalkan Link bersama dengan Kari juga. Dan mereka tahu ini kalau sampai Masako memang jadi, ini bakal enak banget buat buat tim Geek Farm. Yep. Badannya mereka udah sangat mumpuni untuk bisa nahan di depan. Dan jangan lupakan pasif juga dari Gatot Kaca nantinya. Still bonusnya dia. Kan memberikan damage juga. Iya, dan berarti ini ngarepin untuk nanti gimana dari Sutsujin sebagai alpha, nge-armor break dulu. Oke, Sampai tapi sampai akhirnya ada first blood kan di depan sana. Karena kita lihat satu mobile kill didapatkan oleh para pasukan dari tim Geek Farm. First blood dari sosok Rincia yang tidak bisa di-counter. Tapi akan coba ditukar dengan ada Paloyski. Tapi Sutsujin tak kena maut. Spear mau for defensive akhirnya berhasil mendapatkan double kill. Masih bermain dengan cukup agresif permainan dari tim Geek Farm. Lihat, The Kryptonite udah mulai menjalar ke seluruh tubuh dari sang raja. Dan itu dia, satu double kill yang bisa diamankan juga untuk Vincent. Akan membuat dirinya akan semakin snowball lagi, bahkan lebih dengan adanya turtle yang diamankan. Yap, dan sebagaimana kita mention juga, bagaimana Rins di sini harus bersiap-siap karena dialah yang akan menjadi fokus target dari Geek Farm tadi. Kelihatan, kena dari first blood-nya juga, setupnya langsung bisa menuju ke turtle yang pertama. Yap, oke. Wow! Wow, di saat semua data berbicara Geek Farm selalu menang, berada di dalam 3 season, tapi Rinja mentarget utama. Benar-benar menjadi bulan-bulanan warga seperti kata Om Hawa, dan ini dia. Ini adalah data yang unik, sampel unik. Data berbicara. RRQ Hoshi nggak pernah menang dari Geek Farm, tapi caster mereka mau coba untuk roster kali ini mampu ke RRQ mendapatkan kemenangan. So, mari kita lihat apakah Geek Farm menampar 6-6-nya caster yang ada, bukan hanya 5 seperti tadi. Tadi 5 ya, sekarang 6-6-nya nih bisa ketampar. Tapi ya early yang bagus juga untuk Geek Fam. Gimana mereka memutuskan early potential yang dimiliki oleh RRQ Hoshi, Om? Iya, itu combo ya yang memang dimainkan juga. Glorious Pathway dibuka slow banget, Avatar of Guardian langsung ada di atas dari Rins yang belum memiliki Pride of Ice. Belum ada pasif dari Aurora yang memang sudah pecah tadi di awal-awal. Dan 3-0 memang masih leading juga. Dan laning phase menurutku di sini Masako juga lagi unggul dibandingkan dengan Skyler. Dia benar-benar gak terganggu sama sekali, dan yang cukup mungkin merepotkan ya nantinya buat Skyler adalah kalau sampai Masakonya diganggu nanti. Kita tahu bagaimana jarak dari Avatar of Guardian ini gak bakal bisa ditebak. Dia bisa melompat dari manapun dan itu range-nya jauh. Yap. Jadi harus ancang-ancang dulu ya dengan ada bayangan tadi Avatar of Guardian, tapi Paloyski. Oh, benar kata Om Hawa, lihat. Langsung coba ditahan begitu saja. Nah, Paloyski berhasil melakukan informasi trigger flicker dari Rincia. Tidak ada tapi di arah bottom lane. Skylar mencoba untuk mengadu peruntungannya. Tapi dengan adanya dominasi laning di arah bottom lane, cuma tidak bisa dipungkiri. Kemenangan terhadap Turtle membuat Skylar agak cukup struggle atas Masako. Ya, ada tambahan shield dikit lah ya, dan juga EXP buat Masakonya juga. Tapi kombinasi ini yang berbahaya adalah bagian belakang. Mid marksman-nya bakal ditargetkan terus-terusan untuk Geek Farm karena mereka bisa melompat langsung ke belakang. Tapi lihat Pathway efek slow juga. Tapi lihat zoning out dari seorang Paloyski terhadap seorang Mobius yang tidak bisa datang dari kali ini. Membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mencoba untuk mendobrak. Idok di depan sana, target utama mereka untuk take over karena Turtle. Nampaknya gagal karena terlalu terzoning out. Veldora di depan sana, pasti bisa bertahan. Rush dari Vincent berhasil mendapatkan satu target
Turtle udah sangat manis. Tapi Susujin harus jadi korban. Dan double kill, bahkan triple kill from Skylar. Tendangan maut dari seorang Skylar. Berhasil mendapatkan 3 poin kill yang sangat mahal. Wah, ini dia positioning dan juga timing yang tepat waktu dari Skylar. Yang akhirnya membuat dirinya berhasil untuk mendapatkan triple kill walaupun Turtle lagi-lagi bisa di take over tapi outer middle turret. Ini cukup mahal ganjarannya Om. Iya, dan bahkan full plating juga tadi ya sebelum pecah dari middle turretnya. Ini sangat menguntungkan apalagi yang dapetin poin kill tadi itu adalah Skylar. 3 kill buat Araki Hoshi, ada di tangan Skylar. Benar-benar tendangan Skylar kali ini, bukan tendangan si Madun. Tendangan si Skylar. Berhasil mendapatkan 3 poin kill. Dan lihat dia langsung ke arah Berserker Fury. Dia pastikan sustainability dia dengan adanya Hasclaw. Dan dia pastikan juga untuk 1 lawan 1 dengan Kari nantinya. Dia masih bisa catch up gitu loh untuk early game kali ini. Ya betul, satu Hasclaw sudah jadi pegangan banget sebenarnya buat dia bisa sustain di lane. Dan yang punya potensi untuk bisa mendapatkan poin kill juga tadi. Mungkin second item dari Berserkernya, kita akan melihat Skylar untuk join teamfight dengan rekan-rekan yang lain juga. Tapi sementara waktu untuk area mid-nya, meskipun ternyata di pressure buat Rins, yang hilang duluan untuk mid turret adalah Tindik. Ya, tak itu dia. Dengan adanya mid outer turret, itu ngebuka vision yang jelas banget untuk seorang Link. Dan lihat, karena satu turret itu hilang, Veldora, Aboy, dan Baloyski, dia harus berpikir dan bekerja keras untuk mengamankan Tarkov Buffet terus. Ya, mereka mau gak mau harus bisa menjaga untuk di bagian mid-nya sekarang ya. Dan 30 second untuk next Turtle, tapi setup-nya nih, dengan adanya Baloyski yang memang bisa langsung lompat ke belakang, mereka butuh follow up, mereka butuh damager juga dan jangan sampai membiarkan Skylar free seperti tadi. Yap, itu dia posisi yang memang harus dicari juga. Tapi Dairen bakal coba untuk dimakan perlahan, terlalu tebal nampaknya. Gak bisa dikomit juga karena mereka bakal coba untuk mengatur lagi strateginya untuk setup menuju ke arah Turtle. 2 kali zoning out terhadap seorang Dairen sebelum menuju ke arah objektif. Dan kali ini yang kedua agak kurang baik mungkin zoning outnya. Tapi lihat, dengan kondisi dari seorang Vincent, dicegat oleh Dairen. Kali ini berbeda, the power of retribution ini dicegal. Dan para pasukan dari tim Maraki mereka memaksa tim dengan adanya Abu di arah belakang. Skylar? Kehilangan seorang idol. Tapi nampaknya free hit dari seorang Skylar. Masih mendapatkan 2 poin kill. Dan Baloyski juga gak bisa menjawab semua jawaban dari seorang Skylar. 2 poin kill didapatkan di turtle yang pertama. Dairen yang dizoning oleh Gatot Kaca dari Baloyski. Di turtle yang kedua, kita lihat Vincentnya dizoning sama Dairen. Dibalaskan adaptasi Dairen dalam kesalahan di game, di turtle yang pertama. Bener-bener terbukti langsung diadaptasi di turtle yang kedua. Dan juga Skylar hadir langsung ngejar ke belakang loh. Aboy yang menjadi targetnya setelah dapetin outer top turret. Dan lagi-lagi ternyata itu dia satu buah targeting dari Baloyski ke arah Rins. Yep. Diflickerin balik, dihindari dan akhirnya bisa dibalikin Om. Ya, dengan 100% KP masih ya berarti. Yep. Untuk Skylar juga. Dan meskipun single target, tapi kalau dengan item yang cukup dan juga dengan target yang tepat, ini akan cepat buat Bruno. Ini bisa dapetin poin kill, seperti tadi Aboy misalnya lagi pulang. Jadi targetnya dia ya jelas antara Aboy, Masako atau bahkan untuk Vincentnya. Veldora, Baloyski bisa diabaikan terlebih dahulu, mungkin bisa dipegangin nanti. Jatuh ke Idok misalnya atau untuk Dairen juga. Dan bahkan mereka masih punya badan kan. Gimana? Sujin ada. Gimana nggak ada Alpha. Lihat gimana nggak dipegangin. Ini akan menuju ke arah malah Kikro sekarang kondisinya. Makin ya tapi, woi ada RRQ Ewok nih. Halo. Halo Abang Ewok. Wah ini MPL ID Extremer. Jadi buat kalian semua jangan lupa kunjungi channel official di streamer MPL ID. Banyak banget dan salah satunya ada Abang Ewok. Apakah Ewok itu dari Bewok? Woi. Atau Ewok itu Ewok wok. Malu banget Oke, tapi balik lagi ngelihat dari Skylar yang memang masih dengan keadaan yang cukup aman nih Om. Tanpa belum bisa ditumbangkan sama sekali, dia cukup independen dari tadi. Iya, kayak gak ada yang bisa mengejar dia atau mungkin targeting dari Geek Farm sendiri cuma ke mid-nya barusan. Atau untuk menggangin ke Sujinnya. Bukan untuk mencari kemana sekarang, karena sekarang selalu masuk di poin yang terakhir ya. Dimana Avatar of Guardian udah kepakai. Yap. Juga semua source udah habis dari Geek Farm. Timing lah ya berarti yang bisa dimanfaatkan juga. Dan sekarang setup ke arah Lord. Oke, tapi lihat Baloyski di depan sana. Dairen zoning out dengan seorang Masako. Lihat Dairen di sini. Buy time. Mereka kehilangan Baloyski. Zoning out yang terjadi seorang Dairen memecahkan Baloyski. Dipisahkan oleh seorang Masako. Yang tandanya kalau Baloyski yang di-all-in. Mereka tidak bisa melakukan following up. Dairen fans everybody right here. Di belakang sana mencegah seorang Sido. Menghilangkan seorang Masako. Tidak ada jangkaan seorang Vincent. Walaupun retribusi didapat tetapi free dari Skylar gak bisa dipedok. Mereka kehilangan 4 pemainnya. Dan kembali lagi hanya Aboy. Seorang diri yang belum terejam-ejam. Oke tadi mau lari Masako tapi ternyata Wave of the World itu masih connect Om. Iya. Dan Masako juga harus tumbang tadi.
Tapi team fight ya dari RRQ tadi. Melihat bagaimana mereka start untuk Lordnya, tapi mereka agak nahan juga. Dan mereka lah yang membuat akhirnya inisiasi yang dilakukan Baloyski. Baloyski tumbang duluan tadi. Pelan, tentunya pelan-pelan Mas Dairen. Pelan-pelan. Gila, Legu mengerikan sekali Ul. Yes, dan juga mereka rapat, mereka kena pantulan dari Wave of the World-nya itu loh. Iya. Itulah yang terjadi tadi mungkin ya. Untuk di awal-awal Worldy kali. Tapi Geek masih ada chance sebenarnya. Mereka masih bisa defend. Karena mereka masih punya Abe. Dengan adanya Eternal Guard-nya ini bakal ngebayang time yang sangat-sangat cukup sekali. Apalagi melihat mungkin komposisi ya dari RQ Hoshi sendiri. Ini mereka belum bisa naik cepat juga. Karena kalau mereka naik cepat, mereka berusaha untuk menabrak. Jelasnya dibalikin bakal cukup mudah. Jadi main pick off adalah salah satu jawaban untuk RQ Hoshi kalau mereka mau naik ke atas. Atau maksimalin dulu sih sebenarnya. Ini karena dari Skyler-nya ini udah punya damage yang sangat cukup sekali di menit ke-10. Oke, ini trigger dari pasif Conceal juga udah mulai kelihatan. Blur's Pathway dibuka. Tapi kayaknya nggak mau terlalu dalam yang dilakukan sama RRQ Hoshi. Mereka hanya memancing saja dari pasif base turret ini agar segera meledak. Dan mencoba untuk set up ulang. Karena ngelihat dari Suzuki ini juga masih lumayan jauh nih. Iya, apalagi Alpha ya. Kayak kalau mau buka juga bagi base Spare of Alpha ya. Pulangnya nih yang jadi kasusnya nanti. Sampai nggak ada follow up dari belakang. Oke, tapi lihat di sana. Baloyski mencoba untuk menangkap seorang Idok. Tapi Idok udah tahu ada Baloyski di sana. Jadi pasukan dari tim RRQ, mereka harus semaksimal mungkin membuat chance untuk Baloyski itu terbang dengan Avatar of Guardian itu. Di belakang ini, lihat Idok akan memberikan badannya. Fokus memberikan seorang Baloyski. Tapi daerah dengan Raja Lordi telah ditembok di belakang. Dan Baloyski hilang itu saja. Apoy tidak bisa jadi jawaban untuk camp pertama kali ini. Tanpa ketiga orang harus hilang. Tendangan si Skylar, tendangan Bang Skylar benar-benar menggelegar. Terdengar ke seluruh lane of down. Wow, 3 pemain yang hilang kali dari Geek Fam. Mereka bakal coba untuk langsung paksa lagi RRQ Hoshi untuk masuk dari bawah. Oh, Skylar masuk terlalu dalam. Dia fokus ke seorang Masako. Soalnya ingat menuju ke arah sosok dari Masako. Ini supaya tidak bisa clear. Flicker from Skylar. Tanpa akan fokus ke arah base-nya. Kamu lihat apapun yang terjadi. Ini bencana. Obat dari King Slayer. Di game yang pertama.